Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan apa kabar buat teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan semakin dekat pertarungan antara Australia dan Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Allianz di kota Sydney, Australia. Tapi sebelum ke sana, kita melihat dulu info dari pemain-pemain abroad kita yang tampil pada akhir pekan kemarin. Sebelum menuju ke Sydney, Kapten Jai Itzes melakoni laga terakhir sebelum break internasional untuk memasuki FIFA Matchday. Itu Venezia menghadapi Napoli. Tidak main-main. Napoli adalah tim yang berada di peringkat kedua setelah Inter Milan dalam klasemen Serie A. Sementara Venezia, klubnya Jai Itzes, berada di peringkat ke-19 di zona merah. Ya, terancam untuk degradasi, berada satu tingkat di bawah Monza ya, kalau bisa dikatakan. Dan orang memperkirakan Venezia akan tumbang. Tetapi hasilnya Venezia mampu menahan imbang Napoli ya, 0-0. Suatu hal yang luar biasa, di luar dugaan. Kalau melihat dari kualitas pemain, head to head kalah Venezia. Tapi Jai Itzes mengemban tugasnya dengan baik sekali. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memberikan kepercayaan yang luar biasa. Dia juga sebagai kapten di Venezia, bermain dengan 3 back, didampingi oleh Valicante dan juga dengan Santiang. Ya, dia memainkan pertandingan yang sebenarnya ini berat. Makanya saya bilang dia luar biasa tampil di belakang. Tidak mudah untuk menahan pergerakan lini serang dari Napoli yang begitu kuat ya. Ketika tim asuhan Antonio Conte ini terus bisa membombardir, melepaskan ya, bahkan mungkin udah 15 tembakan, ada 7 on target di sana, tapi tidak satupun gol yang bersarang di gawang Ionut Radu, penjaga gawang dari Venezia. Tapi pujian itu pantas dialamatkan kepada El Capitano Jai Itzes. Itzes mengantongi 2 pemain depan yang paling berbahaya di Napoli, Romelu Lukaku, dan yang kedua adalah Giacomo Raspadori. Bahkan dua-duanya itu ditarik keluar. Raspadori keluar, Okafor mengganti dia di menit 76 kalau nggak salah. Sementara di menit mungkin 86 kalau nggak salah juga, itu Conte menarik keluar Lukaku. Ya, bagaimana Lukaku dibuat frustrasi untuk masuk ke kotak penalti dan ingin mencetak gol, tapi di sana ada Jai Itzes yang memarking terus dia. Ya, sebelum akhirnya dia ditarik keluar dan Simeone yang masuk menggantikan Lukaku. Jadi kalau bisa dikatakan ini berhasil. Sesuatu yang positif bagi Jai Itzes sebelum dia melangkah. Dia bawa hasil aura yang positif ini dengan menahan Napoli itu menuju ke Sydney. Karena dia setelah pertandingan itu langsung berangkat dan diperkirakan Jai Itzes akan tiba hari ini. Ya, entah sore atau malam hari dia akan mendarat di Sydney dan memulai latihan pada besok. Karena waktunya memang mepet untuk masuk ke FIFA Matchday menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret nantinya. Tapi pujiannya memang harus dilontarkan kepada Jai Itzes. Jadi wajar kalau klub-klub besar itu mengincar dia. Ya, termasuk Inter Milan, mungkin AC Milan, sebelumnya ada Juventus, banyaklah Fiorentina, tim-tim Bologna. Ini kalau sampai Venezia terdegradasi, dia pasti akan tetap bertahan di Serie A dan banyak yang ingin mendapatkan jasa dari seorang Jai Itzes ini. Syukur, alhamdulillah, bahwa Jai Itzes tidak mengalami cedera. Dia bermain full di belakang, ya. Dan ketika dia tidak cedera, ini satu hal yang bagus untuk bermain melawan Australia. Yang saya takutkan teman-teman, kalau dia mengalami masalah, dia cedera, dia tidak ada di belakang, ini goyah menghadapi Australia. Karena dia ini kapten pemain yang punya visi luar biasa, ketenangan dia di belakang, intercept dia, duel bola atas selalu dia bisa unggul. Dan itu yang dilakukan terhadap, kalau kita bisa melihat, ya memutar lagi rekaman pertandingan dengan Napoli, top Jai Itzes. Jadi makanya Patrick Kluivert boleh ya senang, lega karena dia bisa tampil melawan Australia. Jadi banyak pemain-pemain abroad yang juga tampil kemarin, terutama di Eredivisie. Kalau di Championship kan Ole Romani itu mampu menang 1 gol, ya, klubnya Ole Romani. Ya, Ole Romani bermain tapi kemudian dia ditarik di menit 64 kalau nggak salah oleh pelatih Gary Rowett, ditarik keluar, dan Ole Romani tidak cedera juga.
Itu bagus buat kita, kabar bagus, dan dia akan terbang ya. Mungkin hari ini sudah tiba di Sydney ketika klubnya Oxford itu mengalahkan Watford dengan 1 gol. Marcelino tidak dimainkan ya. Jadi tapi Marcelino juga sudah berangkat ya. Dan diharapkan Marcelino ini bisa tampil melawan Australia, entah di starting line up atau di babak kedua sebagai super sub. Nah, yang lain-lain yang bermain di Eredivisie juga mendapatkan hasil yang bagus. Go Ahead Eagles, klubnya Dean James, menang melawan Willem II 1 gol. Dan Dean James yang bermain di fullback kiri, bagian kiri, itu ditarik keluar juga. Ya, ini juga bagus karena dia tidak mengalami masalah, sehingga dia ada kebugaran ketika dia menuju ke Sydney memperkuat tim nasional kita. Eliano Reinders tidak bermain, memang ada di bangku cadangan di saat klubnya ya Pek Zwolle itu menahan imbang tuan rumah Sparta Rotterdam 1-1 ya, dan Eliano sudah berangkat juga ya. Kemudian yang mengenaskan adalah klubnya Mes Hilgers, salah satu bek yang nanti akan berpasangan dengan Jay Ices di jantung pertahanan timnas melawan Australia ya. Bagaimana 20 ini dipermak habis di kandang, dipermalukan dengan 2-6 dari Feyenoord. Dan Mes Hilgers yang bermain di bek tengah itu ditarik keluar juga ya, tidak mengalami masalah apapun atau cedera di sana, dan ini satu hal yang bagus untuk bisa bergabung dengan timnas ya. Itu yang satu hal yang sangat baik. Kemudian juga bagaimana Nijmegen juga mendapatkan kemenangan ya 1-0, dan Verdong bermain di sana. Nah, dan Verdong mungkin ditarik keluar juga. Jadi saya pikir mereka yang bermain untuk di FIFA Matchday itu ditarik keluar oleh pelatih masing-masing klub. Jadi ini bagus ya, tidak terlalu forsir, kecuali memang Jay Ices yang tampil full. Sebenarnya klubnya Tom Haye juga Almeria yang sudah bermain dari Sabtu, dan Tom Haye kan sudah lebih dulu tiba di Sydney karena bermain lebih dulu. Dia bermain 1-1 Tom Haye dengan Nah Breda. Tom juga bermain full, tidak diganti ya. Ya, tapi itu setelah pertandingan dia langsung berangkat. Dia lebih perlu untuk beristirahat tentunya, beradaptasi dengan keadaannya ada di Sydney. Jadi pemain-pemain yang akan tampil sebagai pemain inti semoga ini baik-baik saja ya. Ketika tidak ada masalah berat. Klubnya Kevin Dix juga di Liga Denmark juga mengalami kekalahan sayang dari Viborg ya. Ya, dan 3-2, jadi itu yang membuat mereka sekarang ada di bawah Michelin yang berada di atas, dan Copenhagen klubnya Kevin Dix itu ada di peringkat kedua. Tapi Kevin Dix juga sudah menyatakan bahwa dia berangkat menuju ke Sydney untuk bisa bergabung. Ya, sudah bisa tiba pada hari ini, dan mungkin besok akan memulai latihan bersama dengan timnas kita untuk menghadapi The Socceroos ya. Jadi kita bersyukur semua teman-teman bahwa di akhir pekan setelah semua pemain menyelesaikan laga-laga yang krusial, laga-laga yang berat ya, dan mereka baik-baik saja. Tidak ada kabar bahwa pemain itu terkapar di lapangan atau mengalami masalah cedera, dan ini menjadi satu hal yang positif tentunya yang kita harapkan, karena kita memiliki ingin mendapatkan poin ya, tidak kalah melawan Australia. Menang itu satu hal yang luar biasa, bonus yang mantap buat kita. Tapi kalaupun kita kalah dengan hasil imbang juga kita harus terima dengan baik, karena kita berhadapan dengan tim yang kuat. Peringkat dunia 26 Australia teman-teman ya. Jadi kalau satu angka itu sudah bagus, berselisih 101 peringkat, kita kan 127. Jadi itu kalau kita bisa dapat 1 poin aja itu luar biasa ya. Banyak yang menginginkan harus menang dong. Ya benar, kalau menang itu udah mantap punya. Siapa yang nggak ingin menang? Ya kalau menang itu ya peluang itu bisa langsung lolos, sudah di depan mata. Dan kita menginginkan semua. Tapi kalau kita tidak kalah, bagi Australia itu adalah satu kekalahan kalau sampai imbang. Kan itu kan menjadi target juga bagi Patrick Kluivert. Ya, karena Australia ingin menang melawan kita. Kesempatan mereka mendapat 3 poin lawan kita, dan Cina 3 poin aman buat mereka untuk bisa mendampingi Jepang, karena 2 pertandingan terakhir berat buat Australia. Ada Arab dan ada Jepang yang akan, jadi mereka tahu 6 poin ini mereka harus dapatkan. Makanya kalau kita tahan imbang mereka, luar biasa buat kita untuk menahan tim peringkat 26 teman-teman. Itu kan yang bisa dilihat. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara, Bung Ropan. Ciao.